Kadang, rahasia paling kelam tak tersembunyi di tempat terpencil. Bukan di hutan, bukan di gua, bukan di reruntuhan tua, melainkan di tempat paling biasa, rumah yang kita tinggali setiap hari. Rumah itu berdiri di ujung jalan. Kecil, cat temboknya mulai pudar. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menonjol. Seperti rumah lainnya, tapi justru disitulah letak tipuannya. Renovasi kecil itu dimulai hari Senin, sekadar mengganti ubin ruang tamu yang mulai retak. Tukang datang pagi-pagi, membongkar satu demi satu lapisan lantai. Dan saat ubin ketiga dicungkil, palu mereka berhenti. Ada sesuatu di bawahnya, bukan tanah, bukan semen, tapi sesuatu yang menyerap cahaya, merah gelap, lengket, berbau besi tua dan busuk. Darah, bukan noda, bukan bekas, tapi genangan kecil yang masih basah. Tukang-tukang itu mundur, muka pucat. Mereka kira mungkin itu hanya sisa hewan. Tapi di bawah genangan itu terselip sesuatu. Potongan kain, bergaris merah dan kuning, lalu serpihan tulang. Kecil, seperti milik tangan anak-anak. Pemilik rumah bingung, syok. Mereka bilang rumah itu mereka beli 5 tahun lalu. Tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak pernah ada suara. Tidak pernah ada mimpi buruk. Tapi sejak ubin itu terbongkar, mereka mendengar langkah kaki setiap malam. Suara ketukan kecil, tik-tik-tik, seperti kuku mengetuk lantai keramik. Dan darah itu tidak mengering. Setiap pagi muncul lagi, di tempat yang sama. Polisi datang, menggali lebih dalam. Menemukan ruang tersembunyi di bawah lantai, seukuran peti, dindingnya hitam, dan di dalamnya bekas ikatan rantai. Tapi tidak ada catatan. Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada pemilik lama yang bisa ditemukan. Rumah itu sekarang kosong. Ubin baru belum pernah dipasang. Setiap orang yang mencoba menutupnya, melihat bayangan kecil berdiri di sudut ruangan. Diameter menggenggam sesuatu di tangan seperti palu. Atau mungkin tulang. Mereka bilang, jika kau datang malam-malam dan mengetuk ubin itu 3 kali, akan terdengar ketukan kembali dari bawah. Dan jika kau diam cukup lama, kau bisa mendengar suara napas, tepat di bawah kakimu. Mereka mencoba memanggil ustaz, lalu pendeta, lalu dukun. 3 orang, 3 malam, 3 cara berbeda. Tak satu pun bisa menetap lebih dari 1 jam di ruang tamu. Semua keluar dengan mata kosong, tak bicara, tak mau kembali. Yang pertama berkata, ia melihat seorang anak duduk membelakangi tembok, menggambar di lantai, menggores-goreskan darah dengan jari. Ia berkata, gambar itu berubah setiap ia kedip. Semula hanya lingkaran, lalu menjadi wajah, lalu menjadi lubang. Yang kedua, tidak berkata apa-apa. Ia hanya tertawa pelan, terus dan terus, sampai suaranya habis, lalu menangis diam-diam. Hingga hari ini masih dirawat. Yang ketiga, membawa mangkuk tanah liat berisi kemenyan dan garam. Ia berkata, ini bukan kuburan. Ini bukan tempat biasa. Lantai ini bukan untuk diinjak, tapi untuk menutup sesuatu. Setelah itu, ia hilang, pergi malam-malam. Mobilnya ditemukan di bawah jembatan, tanpa dirinya di dalam. Dan rumah itu mulai berubah. Lampu menyala sendiri. Televisi hidup pukul 2 pagi selalu menampilkan saluran kosong, tapi dengan suara pelan dari speaker, seperti seseorang bernyanyi. Lagu anak-anak yang tak pernah dikenal siapapun. Pemilik rumah mulai tidur di mobil. Mereka bilang, saat malam turun, suara dari ubin itu bukan lagi ketukan, tapi erangan. Kadang, seperti suara seseorang yang mengunyah perlahan. Satu malam mereka memberanikan diri memasang kamera. Merekam dari jam 10 malam sampai subuh. Hasil rekaman terhapus sendiri. Tapi sebelum hilang, satu cuplikan tertinggal. Sebuah tangan kurus, pucat, muncul dari celah ubin. Bukan dari bawah lantai, tapi dari dalam ubin itu sendiri. Seolah-olah keramiknya bukan padat, tapi cair. Seperti kulit tipis di atas daging yang belum dingin. Dan setiap malam sejak itu, ubin itu berdenyut, seperti jantung, pelan, berirama,
menunggu sesuatu atau seseorang. Pemilik rumah akhirnya menyerah. Mereka pindah atau mencoba pindah, tapi setiap rumah yang mereka tempati, bau itu ikut. Bau darah yang mengendap seperti besi karat dan kayu basah. Ubin tempat mereka berpijak, dimanapun selalu terasa lebih dingin dari seharusnya. Dan tiap malam, pukul 3:11, suara ketukan itu kembali. 1, 2, 3. Dari bawah lantai, mereka membuang semua barang dari rumah lama. Kursi, meja, bahkan pakaian. Semua dibakar. Tapi tak ada yang berubah. Sampai si ibu menemukan buku kecil, tertindih di bawah kasur anaknya. Buku tulis tipis, bergambar dinosaurus. Tapi halaman dalamnya bukan tulisan anak-anak. Ada gambar, puluhan ratusan, seluruhnya digores dengan pensil hitam. Gambar lubang, lubang dengan tangan, lubang dengan mata, lubang dengan gigi. Dan di halaman terakhir, ada gambar rumah mereka, dilihat dari atas. Di tengah lantai ruang tamu, lingkaran merah dengan tanda silang. Di bawahnya tertulis satu kalimat, "Jangan buka lagi." Tapi mereka sudah membukanya. Tak lama setelah itu, si anak mulai berubah. Matanya sering menatap kosong ke lantai. Kadang tertawa sendiri, kadang berbisik ke lantai seolah ada yang mendengarkan. Ia berkata, "Aku tidak sendiri. Kakak dari bawah suka main, tapi cuma malam hari." Lalu suatu malam anak itu hilang. Pintu rumah terkunci dari dalam. Jendela tak terbuka. Tapi ubin itu, ubin tua di ruang tamu yang dulu diganti, retak kembali. Dan di tengahnya, setitik darah segar. Setelah anak itu hilang, rumah dikosongkan. Resmi disegel. Tapi penyegelan itu hanya formalitas. Karena setiap malam, lampu ruang tamu masih menyala. Sendiri, meski listrik sudah diputus, orang-orang mulai bicara. Tetangga sebelah mengaku mendengar suara kecil bernyanyi, lagu yang sama, berulang-ulang, dari balik dinding tipis yang memisahkan mereka. Lalu ada yang melihat sesuatu. Seorang ibu muda lewat depan rumah itu saat fajar. Dan katanya, di jendela ada wajah. Bukan wajah anak. Bukan juga dewasa. Tapi wajah yang tidak selesai. Seperti lukisan yang belum rampung. Mata terlalu rendah. Mulut terlalu lebar. Leher terlalu panjang dan memutar. Orang-orang mulai menjauh. Rumah itu perlahan tak disebut lagi. Anak-anak dilarang bermain di dekatnya. Tapi setiap kali hujan turun, air menggenang tepat di ambang pintu rumah itu. Air merah kecoklatan mengalir dari dalam. Seolah rumah itu meneteskan sesuatu yang bukan air. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas kota datang. Disuruh memeriksa ulang untuk pelelangan aset. Ia datang sendiri, membuka pintu dengan surat resmi. Ia tak pernah keluar. Mobilnya masih di parkiran. Pintunya masih terbuka. Ponselnya ada di jok, merekam tanpa sengaja. Dan rekaman terakhir berdurasi 2 menit 15 detik. Sunyi. Lalu suara langkah. Langkah yang bukan milik satu orang. Terlalu banyak. Terlalu kecil. Terlalu cepat. Di akhir rekaman itu, ada suara seperti suara anak kecil. Bicara pelan, hampir tak terdengar. Ubin ini bukan milik kalian. Ini milik kami. Dan sekarang, kalian milik kami juga. Beberapa minggu setelah petugas itu hilang, seorang jurnalis independen mulai tertarik. Namanya Raka. Ia menulis tentang bangunan-bangunan angker di Jakarta dan sekitarnya. Kontennya sering dianggap sensasional, tapi ia selalu punya rekam jejak. Fakta, bukti, nama. Ia masuk ke rumah itu siang hari, sendirian, dengan kamera kecil di dada dan alat perekam suara di saku. Awalnya, biasa saja. Lantai berdebu, langit-langit mengelupas, ubin bekas pembongkaran tertumpuk di pojok. Tapi tepat di tengah ruang tamu, masih ada bekas lingkaran retak. Dan di sanalah dia berhenti. Raka menaruh kamera. Duduk, diameter ia buka buku catatan, menulis sesuatu, lalu ia mulai bicara, sendirian. Apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah sini? Siapa yang disembunyikan? Dan siapa yang berusaha dilupakan? Tak ada jawaban. Tapi di rekaman suara nanti terdengar desisan. Pelan, ritmis.
Seperti napas, tapi bukan dari Raka. Seperti dari dalam ubin yang mati. Tiba-tiba, suhu ruangan turun. Kamera merekam embun keluar dari mulutnya, padahal matahari masih tinggi. Dan lalu, terdengar suara langkah. Di dalam rumah, padahal tak ada siapa-siapa. Langkah kecil, berputar pelan, mendekat ke tempat Raka duduk. Rekaman terakhir berhenti dengan satu bisikan. Dia belum tidur. Setelah itu, Raka menghilang. Namanya tak lagi muncul di situs manapun. Akun medianya tak aktif. Dan anehnya, video terakhirnya yang konon sempat diunggah beberapa detik selalu rusak. Layar gelap. Tapi di frame terakhir, jika diperbesar, terlihat Raka berdiri di pojok ruangan. Wajahnya menatap langsung ke kamera. Tapi matanya tidak punya bola mata, hanya rongga hitam, seperti lubang. Dan di belakangnya, ubin itu terbuka sedikit. Retak kecil, dengan cairan merah merembes keluar, seperti nadi yang pecah. Sejak saat itu, orang-orang mulai bermimpi tentang rumah itu. Bahkan yang belum pernah mendengarnya. Mereka bilang, dalam mimpi itu mereka berdiri di lantai rumah itu, memandang ke bawah, dan lantainya tembus pandang. Di bawahnya ada puluhan tangan, menyentuh, menggapai, dan menarik. Beberapa orang mulai percaya bahwa rumah itu tidak dibangun di atas tanah biasa. Ada yang menyebut bekas sumur tua. Ada pula yang mengatakan tanah itu pernah dikutuk karena darah yang ditumpahkan bukan dari satu orang, melainkan dari banyak. Pada satu malam yang tidak tercatat dalam sejarah manapun. Tapi satu orang ingat, seorang lelaki tua yang tinggal 2 blok dari rumah itu. Pak Wiryo, usianya mendekati 90, jarang bicara. Tapi suatu malam setelah mendengar kabar hilangnya jurnalis itu, ia meminta bertemu dengan seseorang, siapapun yang berani mendengarkan. Di ruang tamunya yang pengap, ia membuka kotak tua berdebu. Di dalamnya peta lama, hitam putih, penuh garis yang nyaris pudar. Ia menunjuk ke sebuah titik, tepat di tempat rumah itu berdiri sekarang. Dulu ini bukan perumahan, katanya pelan. Ini ladang, dan di tengahnya ada satu bangunan kecil tanpa pintu. Orang-orang menyebutnya petak terlarang. Tak ada yang berani mendekat. Kecuali satu keluarga, datang entah dari mana, membangun rumah di atas petak itu. Dan sejak malam pertama, selalu terdengar suara seperti tangisan logam bergesekan. Setelah 1 bulan, keluarga itu hilang, seluruhnya. Dan rumah mereka terbakar sendiri, tanpa percikan, tanpa sisa. Tapi fondasinya tidak hancur. Beberapa tahun kemudian, rumah baru dibangun di atasnya. Ubin dipasang, dan darah mulai merembes kembali. Setiap kali seseorang membongkar ubin itu, kata Pak Wiryo, mereka membuka sesuatu yang tidak boleh terbangun. Karena yang ada di bawah bukan manusia, bukan arwah, tapi bekas dari sesuatu yang dulu pernah dikurung. Dan sekarang, dia tidak sendiri lagi. Setelah mengucapkan itu, Pak Wiryo menatap ke sudut ruangan. Diameter tersenyum kecil, lalu berkata pada udara kosong, "Sudah waktunya ya." Malam itu juga, ia meninggal. Duduk di kursinya, dengan darah mengalir dari ujung kakinya, membentuk pola mirip goresan di buku anak itu dulu. Lingkaran, dengan tanda silang. Dan di lantai rumah Pak Wiryo, muncul retakan, kecil, tapi cukup untuk meneteskan satu hal, darah. Setelah kematian Pak Wiryo, retakan mulai muncul. Bukan hanya di rumah itu. Lantai rumah sakit, tempat jasadnya disimpan, retak. Ubin kamar mayat, mengelupas seperti kulit yang menolak menutup luka. Dan malam itu seorang perawat mendengar ketukan. 3 kali, pelan. Dari bawah tempat penyimpanan jenazah. Ia berhenti bekerja esok harinya. Lidahnya membeku. Matanya tak mau lagi menatap lantai. Ia berkata, "Ada yang sedang merangkak naik." 2 minggu kemudian, seorang pemuda di kota lain mengaku mendapati mimpi berulang. Ia belum pernah ke rumah itu. Tak pernah tahu cerita Pak Wiryo, tapi setiap malam ia melihat ubin putih tua dan mendengar suara anak-anak bernyanyi dalam bahasa yang tak dikenalnya. Dan saat ia menggambar mimpi itu, tanpa sadar, ia menggambar peta. Bukan kota, bukan desa, tapi jaringan. Seperti saraf,
atau akar, berawal dari satu titik dan merambat ke berbagai tempat lain. Semuanya adalah lokasi rumah-rumah tua yang pernah mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Pemuda itu mulai melacak dan menemukan satu benang merah yang menakutkan. Setiap rumah itu dibangun di atas tanah yang dulunya tidak dimiliki siapapun. Tanah kosong, terbengkalai, tidak pernah tercatat resmi dalam arsip negara. Dan semua rumah itu punya satu kesamaan. Ubinnya selalu diganti, dan setelah penggantian pertama selalu terjadi sesuatu. Hilangnya hewan peliharaan. Anak kecil yang bicara sendiri. Bayangan yang muncul hanya di sudut mata. Dan perlahan, suara dari bawah. Tak ada yang tahu dari mana asal jaringan itu. Tapi pemuda itu menandai pusatnya. Titik mula. Sumber dari semua retakan. Ia mencarinya, menemukannya, sebuah rumah yang bukan rumah lagi. Hanya fondasi tua, sebagian tertutup tanah. Bekas bangunan kolonial, katanya. Dulunya tempat penyimpanan barang. Tapi warga setempat menyebutnya dengan satu nama yang tidak ada dalam peta manapun. Tempat ditimbunnya yang tak boleh disebut. Dan di tengah fondasi itu masih ada satu ubin. Satu-satunya yang tidak pecah, tidak bergeser, tidak kotor, putih, mengilap, bersih seperti baru. Tapi jika kau dekatkan telingamu ke atasnya, dan kau cukup berani untuk diam 10 detik, kau akan mendengar sesuatu. Bukan suara, bukan napas, tapi detak. Seperti jantung, tapi bukan dari bawah lantai, melainkan dari balik dinding dadamu sendiri. Seolah sesuatu di bawah ubin itu mulai berdetak dalam tubuhmu. Dan setelah itu, kamu tak akan bisa tidur lagi tanpa merasa lantai di bawah tempat tidurmu. Bergerak pelan, menyesuaikan, mendekat. Pemuda itu mulai kehilangan waktu. Ia tidur dan terbangun di tempat berbeda. Kadang di lantai dapur, kadang di bawah meja, kadang lebih sering sekarang di lantai kamar mandi, dengan jejak tanah basah di telapak kakinya. Padahal pintu selalu terkunci, ia mulai merekam dirinya tidur. Dan pada malam ketujuh, rekaman itu berubah. Di tengah malam, tubuhnya bangun sendiri, berdiri pelan. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah caranya berjalan, tidak lurus. Tidak seperti manusia, seperti sendi-sendinya tidak pas, seperti kaki dan tangan tertukar fungsinya. Ia menuju tembok, lalu berdiri menghadapnya selama 2 jam, tanpa gerak, tanpa suara. Hanya satu bisikan di menit terakhir rekaman. Ubin dalam mimpi sudah retak. Sekarang waktumu menggali. Keesokan harinya ia tak membuka jendela. Tak membalas pesan siapapun. Hanya suara palu kecil terdengar dari dalam rumah. Ritmis, pelan. Seperti seseorang yang tahu apa yang ia cari ada tepat di bawah kaki sendiri. Sementara itu, di kota lain, ratusan kilometer jauhnya, seorang petugas kebersihan menemukan sesuatu. Di gedung sekolah dasar yang sudah ditutup sejak pandemi. Ia sedang membersihkan ruang seni. Saat ia menggeser lemari kayu tua, ubin di bawahnya mengelupas sendiri. Retakan kecil, dan dari celah itu keluar bau. Bukan bangkai, bukan lembab, tapi bau yang anehnya. Terasa seperti sesuatu yang pernah dihirup saat kecil. Hangat, seperti rambut terbakar dan tanah basah. Ia melangkah mundur. Tapi sebelum sempat menutup celah itu, ia melihatnya. Satu mata, kecil, berputar ke arahnya. Dari balik lantai, lalu dari speaker tua di pojok ruangan, yang seharusnya tidak tersambung ke listrik manapun, terdengar lagu. Lagu anak-anak, nada sederhana. Liriknya tak jelas, kecuali satu baris yang terulang. Jangan buka, jangan lihat, tapi dengar, dan dia akan tahu kamu di sini. Kini pola itu jelas, ubin yang retak, suara dari bawah. Dan dia, yang kini tidak lagi terkurung di satu titik. Seolah ia bukan sedang menunggu untuk keluar, tapi sedang menyebar. Melalui lantai, melalui mimpi, melalui detak yang kini mulai terdengar, bukan hanya di bawah rumah, tapi di tempat-tempat di mana orang merasa sendiri dan hening
dan cukup diam untuk mendengar apa yang bersembunyi di bawah dunia ini. Dan siapapun yang pernah membuka ubin akan mulai merasakan getaran kecil. Kadang saat mereka menyikat gigi, kadang saat duduk di toilet, atau saat berbaring, dan lantai di bawah ranjang, tiba-tiba terasa seperti bernapas. Pemuda itu, yang dulu hanya bermimpi, kini tak lagi tidur. Ia telah menggali, pertama pelan, dengan ujung obeng, lalu dengan pahat, lalu dengan tangan kosong. Tiap lapis ubin yang ia singkap, lantainya semakin dingin, semakin basah, dan warna tanah berubah dari coklat tua menjadi hitam yang mengilap. Bukan seperti tanah, lebih seperti kulit. Kulit yang tidak pernah terkena cahaya. Di malam ke-14, ia menggali cukup dalam untuk menemukan sesuatu. Bukan peti, bukan tengkorak, tapi lubang. Lubang sempurna, lingkaran, bersih, dalam. Ia menatap ke dalamnya, dan lubang itu menatap balik. Tak ada cahaya, tapi ia merasa dilihat, seperti sepasang mata menempel di balik tenggorokannya. Dan saat itu juga, ia mendengar suara bukan dari telinga, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kau sudah sampai, kini biarkan aku keluar. Dan ia mengangguk, tanpa ragu, tanpa sisa dari dirinya yang dulu. Ia membungkuk, lalu merangkak ke dalam lubang itu, dengan tubuh yang menekuk seperti bukan milik manusia. 3 hari kemudian, rumahnya ditemukan kosong. Hanya lubang besar di lantai ruang tengah. Polisi datang. Mereka pasang garis kuning. Mereka turunkan kamera, alat ukur, bahkan robot kecil. Tapi kabel robot itu meleleh. Bukan karena panas, tapi karena sesuatu menggigitnya dari dalam. Dengan rahang yang tidak kelihatan, hanya bekas, runcing, basah, berjajak. Dan dari rekaman terakhir yang sempat disimpan, di dalam lubang itu ada dinding. Dinding yang bernafas. Dan di atasnya terukir dengan darah yang mengering. Ini bukan ruang, ini ingatan. Laporan menyebar. Tapi anehnya, hanya bertahan sebentar. Berita ditarik. Nama pemuda itu dihapus dari catatan sipil. Alamat rumahnya hilang dari peta digital. Google Street View memperlihatkan lahan kosong. Seolah ia dan rumah itu tak pernah ada. Tapi di tempat lain, orang-orang masih mendengar detak dari lantai. Masih bermimpi tentang ubin yang pecah, dan tangan-tangan kecil yang menggapai dari bawah. Dan perlahan, orang mulai mengerti sesuatu yang terlalu lama ditolak. Bahwa dunia ini bukan hanya milik yang hidup atau yang mati, tapi juga milik yang terperangkap di antara keduanya. Yang terpendam terlalu dalam. Yang dibungkam begitu lama hingga lupa siapa mereka dulu. Dan kini hanya ingin satu hal. Keluar. Dan tiap kali satu ubin retak, satu jiwa tergelincir, satu ketukan muncul dari lantai kosong, itulah mereka yang menjawab panggilan itu. Bukan dengan doa, bukan dengan lari, tapi dengan menggali. Dengan membiarkan lubang yang seharusnya tak pernah terbuka, akhirnya bernapas kembali. Tak semua yang terkubur pantas digali kembali. Ada rahasia yang bukan untuk diungkap, bukan karena kita lemah, tapi karena kita bukan makhluk yang mampu menanggungnya. Keingintahuan adalah cahaya, tapi jika diarahkan ke kegelapan yang keliru, ia justru membuka pintu yang tak pernah ingin dibuka. Kadang, yang tampak retak di permukaan bukanlah kerusakan, tapi peringatan. Dan tanah, sejauh apapun ia diam, selalu ingat apa yang pernah ditanam di dalamnya. Maka berhati-hatilah saat menyingkap masa lalu. Sebab bukan hanya ingatan yang bisa bangkit, tapi juga sesuatu yang menunggu untuk hidup kembali lewat tubuh dan ketakutan kita.